Gimana caranya sebagai guru honorer yang tanpa kekuatan finansial tapi berhasil lolos tes CPNS sekali percobaan? Hari ini saya akan membagikan kisah saya dan juga pengalaman saya, bagaimana cara saya mengatur strategi waktu dan juga rahasia belajar efektif sehingga mengantarkan saya menjadi PNS guru di Kementerian Agama. Jika teman-teman hari ini adalah pejuang NIP CPNS tahun 2026, maka tonton video ini sampai detik terakhir. Jadi di sini nanti saya akan menceritakan kepada teman-teman pengalaman saya mengikuti tes CPNS 2018. Dari pengalaman ini teman-teman bisa mencatat hal-hal penting apa saja yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini untuk dijadikan bekal menghadapi tes CPNS tahun ini. Langsung saja teman-teman, saya adalah PNS tahun 2018 yang pada saat itu berangkat dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi pada saat itu saya punya keyakinan teman-teman bahwa saya akan bisa menaklukkan tes CPNS pada tahun itu. Yang kalian tentu tahu pada tahun 2018 itu tes ini digadang-gadang sebagai tes yang paling tingkat kesulitannya lumayan sulit. Terutama di bagian tes kepribadian atau TKP. Nah, banyak dari teman-teman pesaing pada saat itu yang bergelimpungan dan gugur. Banyak dari mereka bilang bahwa yang lolos hanyalah keberuntungan, sedangkan yang tidak lolos kalah keberuntungan. Tapi bagi aku pribadi, ini bukan soal keberuntungan teman-teman, tapi lebih kepada bagaimana cara kita mempersiapkan diri dan mengatur strategi yang bagus untuk bisa menaklukkan tes ini. Berangkat dari pengalaman sebagai guru honorer selama 4 tahun, saya merasa bahwa jam terbang ini adalah satu poin penting di dalam menaklukkan tes CPNS, khususnya pada tes SKB. Memang CPNS bisa diikuti oleh fresh graduate, tapi jika misalnya sebelum mengikuti tes ini teman-teman sebelumnya udah punya pengalaman, aku rasa ini adalah poin penting dan nilai plus menjadi peluang besar teman-teman untuk bisa lolos di CPNS tahun ini. Teman-teman, ketajaman dalam memilih formasi juga sangat penting dilakukan. Ada 3 tips yang aku punya dan akan aku bagikan kepada kalian agar kalian tidak salah mendaftar pada formasi yang salah. Pertama, selaraskan antara bakat, formasi, dan juga ijazah kalian. Jadi pastikan formasi yang kalian daftar adalah sama atau linier dengan background studi kalian. Kedua, pahami cakupan persaingan. Contohnya, karena saya adalah seorang guru, maka saya pada saat itu punya 2 peluang formasi teman-teman, yaitu formasi menjadi guru Kemendikbud dan formasi guru Kemenang. Teman-teman harus tahu bedanya. Jadi kalau guru Kemendikbud biasanya lingkup persaingannya adalah di tingkat lokal atau kabupaten. Nah, pada saat itu yang diperlukan jumlah formasinya adalah 3 orang. Sedangkan kalau di Kemenak biasanya lingkup persaingannya itu adalah tingkat provinsi teman-teman. Saat itu di Jawa Timur hanya membutuhkan 4 orang. Bagi saya, dalam situasi seperti ini tentu memilih formasi yang tepat adalah sebuah tantangan yang cukup berat juga teman-teman, sehingga saat itu juga saya putuskan untuk berikhtiar melalui sholat istikharah. Saya bersama dengan keluarga saya selama 3 hari berturut-turut melakukan sholat istikharah dan hasil jawabannya adalah saya mantapkan hati untuk mendaftar pada formasi guru Kementerian Agama di tingkat madrasah aliyah. Ketiga, pertimbangkan lokasi penempatan. Ingat teman-teman, menjadi PNS adalah pengabdian yang sangat panjang, sehingga jangan sampai teman-teman berpikir, yang penting lolos dulu. Masalah penempatan pikir belakangan. Kalau menurut aku itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi penempatan juga harus menjadi prioritas yang utama, karena kenyamanan dalam bekerja itu nanti akan mempengaruhi karir kita ke depannya. Nah, kalau saya pribadi, karena pada saat itu saya mengambil formasi Kementerian Agama, tentu lingkup pendistribusian penempatan itu adalah sewilayah Jawa Timur. Pada saat itu, saya mendapatkan 3 kemungkinan pendistribusian teman-teman. 2 formasi di Kabupaten Jombang, 1 formasi di Kabupaten Bojonegoro, dan 1 formasi di Kabupaten Tuban. Sebagai manusia biasa, tentu hati kecil saya pada saat itu ingin ditempatkan di Jombang karena rumah saya berdomisili di Mojokerto, yang terdekat loh teman-teman. Tapi pada saat SK turun ternyata justru saya ditempatkan di Kabupaten Tuban. Nah, maksud saya disinilah kesiapan mental kita diuji teman-teman. Nah, selanjutnya ini yang paling sering ditanya, bagaimana sih cara mengatur strategi belajar yang efektif dan juga efisien untuk menaklukkan tes CPNS ini? Jujur teman-teman, pada tahun 2018 itu persiapan CPNS saya dalam kondisi hamil 8 bulan dan masih aktif mengajar, sehingga kalau ditanya capek, pasti mood swing banget, tapi inilah cara saya menyiasatinya.
Satu, rangkum berbagai materi yang teman-teman dapatkan dari berbagai sumber pada kertas yang panjang, kemudian digulung kertas itu sehingga bisa dibawa kemana-mana. Nah, pada saat teman-teman longgar ataupun lagi santai, teman-teman bisa kapanpun dan dimanapun membaca catatan materi itu sehingga tidak perlu bawa buku yang berat-berat. Yang kedua, khusus untuk materi-materi yang membutuhkan hafalan yang cukup tinggi, misalnya isi pasal-pasal Undang-Undang 1945 atau materi-materi lain yang menurut teman-teman itu susah, silahkan tulis di kertas. Nah, biasanya aku begitu teman-teman, aku tulis di kertas, kemudian aku tempelkan di sebelah kamar tidur. Jadi pada saat posisi miring sebelum tidur, aku selalu sempatkan diri untuk membaca catatan-catatan itu. Pelan-pelan akan hafal juga teman-teman, tanpa kita sadari. Yang ketiga, jujur, di sini tantangannya, pada saat itu saya kesulitan untuk memahami materi-materi yang terkait dengan sejarah. Nah, akhirnya saya mencoba beberapa metode teman-teman, dan akhirnya saya menemukan metode yang paling cocok dan juga relevan bagi saya, dan juga cukup efektif lah untuk membantu saya memahami materi tersebut. Metode itu adalah mendongeng. Jadi yang bertindak sebagai pendongeng adalah suami saya. Jadi suami saya suruh untuk belajar materi sejarah itu, kemudian dia setiap malam membacakan atau menceritakan ulang kepada saya sebelum tidur. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali sehingga lama-lama akhirnya saya paham juga. Nah, banyak orang yang berbicara, kenapa nggak pakai YouTube aja? Tapi bagi saya, menonton YouTube atau dengan dijelaskan oleh suami itu ternyata lebih masuk dijelaskan suami. Ya, itu saya nggak tahu tuh kenapa itu bisa terjadi. Mungkin tips saya bisa teman-teman contoh ya. Jadi kita berdayakan suami kita teman-teman. Keempat, untuk menghadapi soal-soal TIU, saya rasa metode yang paling efektif adalah drill soal. Nah, di sini teman-teman bisa latihan secara terus-menerus untuk latihan perhitungan ataupun asah logika. Jadi menurut saya mempunyai perbendaharaan bank soal yang cukup banyak itu juga sangat membantu teman-teman dalam menaklukkan TIU ini. Nah, ngomong-ngomong tentang bank soal, pada saat itu saya punya dua sumber bank soal teman-teman, yaitu yang saya dapatkan dari buku dan juga saya dapatkan dari internet atau software. Nah, yang dari buku ini saya habiskan dalam waktu 8 hari saja teman-teman, sedangkan sisanya itu saya melakukan drill soal pada file-file PDF yang saya dapatkan dari internet. Dalam memilih soal-soal yang relevan untuk mendampingi belajar pada saat persiapan CPNS tentu membutuhkan selektivitas yang sangat detail teman-teman ya, apalagi sekarang ini merek-merek buku kan sangat banyak. Terkadang kita sering terkecoh dengan beberapa buku yang ternyata kualitas soalnya tidak mirip atau bahkan sangat jauh dari soal-soal PNS pada umumnya. Nah, karena saya sudah pernah mengalami dan juga menghadapi soal-soal CPNS secara langsung di tahun 2018, jadi saya punya beberapa rekomendasi buku-buku yang menurut saya worth it banget untuk teman-teman jadikan sebagai pendamping belajar. Nah, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ya untuk linknya. Kemudian untuk soal-soal yang bentuknya PDF dan juga file-file, aku juga punya rekomendasi yang teman-teman bisa unduh di link di deskripsi video aku. Tips berikutnya adalah biasakan diri untuk mengerjakan soal-soal di depan PC atau laptop dengan dibatasi waktu. Ini sangat penting teman-teman untuk melatih mata kita agar lebih nyaman dan juga terbiasa mengerjakan soal-soal di depan monitor. Selain itu, adanya timer juga mempermudah kita untuk membiasakan diri mengerjakan soal dengan tepat dan waktu yang cepat. Kalau teman-teman punya dana lebih, mungkin mengikuti tryout online adalah pilihan yang terbaik. Namun jujur, pada saat dulu saya tidak pernah mengikutinya. Saya hanya belajar secara mandiri, kemudian otodidak, dan juga membiasakan diri mengerjakan soal-soal melalui quizzes dan juga sering bermain games Who Wants to be Millionaire. Tips terakhir adalah pada saat hari H menghadapi SKD. Teman-teman harus pastikan pada saat hari H teman-teman berada pada posisi yang sangat nyaman. Dulu saya merasa di 6 soal pertama itu saya sempat blank teman-teman. Jika teman-teman merasa setelah melakukan pembacaan soal berulang kali tapi ternyata tetap tidak nyantol juga alias tidak bisa menemukan jawaban, itu tandanya teman-teman sedang panik. Jika berada pada posisi ini, maka hentikan sejenak, ambil napas, kemudian sepatu lepas dan juga kaos kaki dilepas. Tapakin kaki kalian di lantai dan juga rasakan dinginnya lantai itu sampai tenang dan juga rileks, baru lanjut mengerjakan. Kalau cara ini ampuh di aku teman-teman, jadi mungkin di teman-teman juga bisa coba. Nah, dari berbagai macam pengalaman dan cerita-ceritaku tadi, kita pasti sepakat bahwa PNS bukan soal keberuntungan, tapi merupakan sebuah kombinasi dari ikhtiar, doa, dan juga usaha yang dipersiapkan secara matang. Dan satu lagi teman-teman, hampir lupa. Jadi, afirmasi itu ternyata juga penting. Pada saat itu, sejak SMP, saya telah membiasakan diri untuk sering berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku PNS." Dan doa itu saya ulang-ulang terus sampai
akhirnya menjadi habit. Bahkan pada saat sudah menjadi PNS seperti ini teman-teman, saya sering kali masih berdoa seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai hari ini untuk menerapkan afirmasi-afirmasi positif di doa-doa teman-teman. Karena kita nggak tahu kan doa mana yang akan dikabulkan. Kalau Allah sudah merestui, siapa yang bisa cegah? Semangat pejuang NIP tahun ini, ambil peluangnya dan persiapkan secara matang. Dan untuk kalian yang ingin latihan soal-soal CPNS, sudah aku cantumkan di link deskripsi video ini. Di sana juga teman-teman bisa dapatkan perangkat pembelajaran biologi dan juga media pembelajaran biologi, baik yang interaktif maupun yang konvensional. Teman-teman bisa unduh di link ID aku di deskripsi ya. Semoga bermanfaat.